Shalom, saya mau sampaikan kepada kita semua, kita sedang memasuki minggu ketiga, yaitu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tahun 2021. Kita masih merasakan suasana tahun baru. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih ingat tema kita untuk tahun ini adalah Immanuel, Tuhan berserta kita. Harus kita ketahui juga dimulai dengan damai sejahtera, kemudian juga dijaga dengan damai sejahtera, dan juga akhirnya kita akan mengakhiri dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi firman Tuhan mengatakan seperti ini, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk membawa damai itu tidaklah gampang, membutuhkan kerendahan hati dan juga membutuhkan untuk menurunkan ego kita, dan kita berupaya untuk merangkul dalam segala hal bagaimana bisa mendapatkan damai. Ingat, damai akan membawa unity, tetapi kebencian akan membawa perpecahan. Atau juga saya mau katakan seperti ini, ketinggian hati akan membawa perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ada seorang ayah dan anak perempuannya di musim Natal, mereka menjual pohon Natal. Dan pada hari itu adalah tanggal 24 dan hari terakhir Natal. Dan sang ayah menjual pohon Natal di pinggir jalan. Kemudian seorang anak perempuan, tetapi ibunya sudah meninggal. Nah, dalam kisah ini menceritakan bahwa sang ayah harus membayar uang sewa rumah. Dalam kondisi seperti itu, mereka berupaya menjual pohon-pohon Natal. Ternyata, saudara, tidak ada pohon yang dibeli oleh orang. Dan kemudian si anak ada sebuah kalungnya berlambang hati. Kemudian si anak mengatakan kepada sang ayah, "Ya, ingat nggak apa yang dikatakan oleh mama? Yaitu Natal bukan selalu adalah menerima, tetapi Natal itu adalah memberi." Kemudian si ayah tertawa sedikit sambil sedih hatinya, saudara, karena dia membutuhkan sekali untuk mendapatkan uang. Nah, tetapi ketika mereka merenungkan apa yang dikatakan arti Natal itu untuk memberi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, akhirnya sang ayah menuruti apa yang dikatakan oleh anak perempuannya. Dan tadinya seorang ibu yang menolak untuk membeli pohon Natal itu, maka mereka memberikan hadiah kepada ibu itu, dan ibu itu mengambil pohon Natal itu dan memasukkan ke dalam mobil pulang ke rumah. Nah, saudara, untuk singkat ceritanya, bahwa mereka tidak ada uang, mereka tidak punya makanan, tetapi secara mujizat makanan datang, ada juga hadiah Natal untuk anaknya datang. Yang terakhir ada orang gedor pintu. Ketika gedor pintu, kemudian penagih daripada sewa rumah itu datang kepada dia. Dan dia membentak-bentaknya, "Kalau tidak kamu harus keluar dari rumah ini kalau kamu tidak bisa bayar." Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seperti dibentak seperti itu, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di sebelahnya. Ternyata wanita ini adalah istri daripada orang yang sedang datang untuk menagih utang atau juga sewa rumah. Dan kemudian ada satu keajaiban yang terjadi. Rupanya bapak ini memberikan hadiah pohon Natal itu kepada ibu ini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata keluarga ini atau juga yang menagih hutang ini hampir-hampir saja mereka bercerai. Tetapi oleh karena diberikan hadiah dengan gratis, akhirnya cerai itu dibatalkan. Mereka bersatu kembali oleh karena ada orang yang mau berkorban memberikan pohon Natal kepada keluarga ini. Moral daripada cerita ini adalah kalau kita mau berkorban, kita mau merendahkan diri, saya percaya akan ada damai. Ingat,
damai akan membawa pemulihan. Damai akan membawa kesatuan. Kesatuan akan membawa berkat Tuhan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini, yaitu damai memberikan kekuatan bagi jemaat Tuhan. Itu diambil daripada yaitu Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Kalau kita baca, di situ disebutkan seperti ini. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita membaca Kisah Para Rasul 9 ini, itu jemaat Tuhan mengalami aniaya. Dimulai dari pasal 8 dan juga pasal 9, kita perhatikan bahwa jemaat mulai dikejar-kejar. Salah satu orang yang mulai menganiaya jemaat Tuhan itu adalah yang bernama Rasul, atau yang bernama adalah Saulus, sebelum dia dipanggil dengan Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus atau juga disebut Saulus, dia mengejar jemaat dan juga memasukkan penjara dan juga menganiaya jemaat Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat ke-16. Apa yang dikatakan oleh Ananias. Nah, Tuhan berbicara kepada Ananias dan berkata seperti ini. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Berarti saudara, Rasul Paulus baru saja encounter dengan Yesus Kristus di tengah jalan. Dan dia terjatuh, kemudian Yesus datang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia tanya, siapa aku? Akulah Yesus. Dan encounter ini atau perjumpaan ini mengubahkan Saulus menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Dengan segera dia menerima misi. Dalam kondisi seperti ini, Saulus atau juga Paulus memberitakan Injil, Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian waktu dia sampaikan seperti ini, maka kalau kita lihat, disinilah kita menemukan ayat 31 atau juga Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 yang mencatat bahwa apa yang dikatakan bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa ketika saya membaca di dalam New King James, itu judulnya The Church Prosper. Saudara perhatikan, The Church Prosper itu artinya gereja itu diberkati, gereja itu makmur ketika ada damai, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu tahun ini kita sebut Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Kemudian kita dengan berdoa supaya kita tetap menjaga damai di dalam hati kita, yaitu kita sebutkan diawali dengan damai, kemudian dijaga dengan damai, diakhiri dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu juga menentukan ada damai dalam hati kita. Seperti minggu lalu kita sudah membahas yaitu Kolose pasal 3 ayat 15, yaitu di mana kita baca dan kita renungkan, di situ dikatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Karena demikianlah kita dipanggil oleh Tuhan dan mengucap syukurlah, dikatakan seperti itu. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan, saya mau kembali
kepada firman Tuhan hari ini, apa yang terjadi ketika jemaat hidup di dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika kita lihat bahwa ada hal yang lain terjadi. Pertama dikatakan bahwa kita lihat prosper, kemudian dikatakan bahwa di sini keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Perhatikan saudara, dalam keadaan damai sejahtera, jemaat itu dibangun dan hidup dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali, jangan kita lari ke sana, lari kemari, kita sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, kurang ketenangan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi memiliki satu damai sejahtera dalam hidup kita, kemudian kita tidak lagi hidup dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan katakan apa? Jumlahnya makin bertambah. Perhatikan saudara, karena di situ ada damai, di situ ada kekuatan kuasa Roh Kudus, maka orang-orang mulai tertarik kepada umat Tuhan. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa dalam kondisi seperti ini, Roh Kudus memberi pertolongan dan juga penghiburan. Saudara perhatikan, penghiburan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita harus betul-betul fokus kepada firman Tuhan. Berapa di antara kita hari ini sebagai jemaat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang mengalahkan setan, kita mau hidup dalam damai, tapi kita tidak selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara kita selalu kehilangan damai dalam kehidupan kita. Sesungguhnya saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu tidak pernah diambil dari kehidupan kita sepanjang kita terus mencari Tuhan. Sepanjang kita terus berdoa kepada Tuhan. Pikiran kita tidak izinkan untuk menjadi kosong. Ketika kita izinkan dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan tetap ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita, hal yang berikutnya harus dipertahankan, yaitu ucapan kita jangan negatif. Yaitu kalau kita menjadi orang-orang yang negatif dalam situasi pandemik ini, saya pikir kita akan semakin runyam, saudara. Inilah waktunya kita harus mengucapkan dengan kata-kata iman supaya kita terus-menerus mendapatkan kekuatan baru, kemudian mendapatkan sukacita yang baru dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk berseru kepada Tuhan. Kadangkala kita perhatikan ada masalah, ada persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Waktu datang seperti itu langsung kita menjadi kacau, saudara. Saya ada kesaksian, saya sebut kesaksian itu adalah walk by faith atau berjalan dalam iman. Saudara-saudara, ketika saya sudah mempersiapkan diri untuk pergi, untuk membantu seorang yang bernama Rudy Shen, dan juga dia datang ke Singapura untuk berjumpa dengan anaknya, di mana anaknya sekolah di tempat ini. Tapi saudara, ketika dia datang ke Singapura, seorang Rudy Shen, dia harus dikarantina selama 2 minggu. Akhirnya saudara, saya jemput dia tinggal di sini. Saudara, dia lupa untuk memeriksa saudara, visa tinggal di Singapura hanya 1 bulan. Dan dia berpikir dimulai itu adalah setelah 2 minggu kemudian baru dihitung visanya. Ternyata saudara, dia disebut overstay. Ketika dia menuliskan di dalam komputer, yaitu di imigrasi, saudara, kemudian dia dikatakan ditolak atau di-reject. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, keadaan mulai mengkhawatirkan. Ada perkataan-perkataan negatif, ada yang katakan bisa dideportasi, ada yang dikatakan bisa didenda besar biayanya, ada pula kalimat-kalimat yang negatif, bisa-bisa dipenjarakan seperti itu. Nah, pada pagi itu saya mempersiapkan diri, yaitu
pada hari Selasa kemarin, saudara-saudara, yaitu saya sedang menyiapkan diri, kemudian seorang Rudisian mengatakan, Pak, gimana ya, kita harus buat apa dulu dikatakan, appointment dikatakan, yaitu membuat satu janji, baru kita bisa pergi ke kantor imigrasi untuk memperpanjang visa saya. Saya agak berhenti sebentar, kemudian saya katakan kepada dia, ini adalah urgen, adalah penting, dan kita mari berjalan, saya katakan seperti ini, let us walk by faith. Ketika saya katakan let us walk by faith, dan seorang Rudisian mengatakan, oke Pak, kita jalan saja. Nah saudara-saudara, dan kami bersama-sama pergi saudara ke kantor imigrasi tanpa harus membuat appointment. Nah saudara-saudara, sampai di sana kami diizinkan masuk, kemudian disuruhlah kami untuk membuat sebuah surat tujuan untuk datang ke Singapura ini. Saudara-saudara, akhirnya Rudy sama saya melihat saling memandang, saya berkatakan spend time with my son in the time of COVID, yaitu menghabiskan waktu di saat-saat masa pandemik ini dengan anak saya. Nah saudara-saudara, seorang ayah yang datang dari Indonesia untuk memberikan waktu kepada anak. Seperti itu saudara, kisah yang dituliskan. Nah saudara, yang hebatnya adalah setelah kami melewati proses di dalam kantor imigrasi, mereka tanya beberapa kalimat, dan hasilnya begini saudara. Saya mau sampaikan, sebelum kami berangkat bersama ke kantor imigrasi, kami berdoa dulu. Kami berdoa dalam iman, kami berdoa dalam damai sejahtera, kami berdoa dalam ketenangan. Nah saudara, apa yang terjadi ketika kami mulai berangkat dengan ketenangan, damai sejahtera, maka saudara, seorang Rudisian itu diberikan izin 3 bulan lagi saudara bisa tinggal di Singapura. Bayangkan saudara, tadinya orang-orang sudah mengatakan bahwa 1 bulan harus bayar $90, tapi beliau diberikan secara cuma-cuma. Bukankah ini sebuah keajaiban? Bukankah ini sebuah berkat saudara? Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika kita mulai menaruhkan Tuhan dalam ketenangan jiwa kita, jangan izinkan hal-hal yang negatif dalam diri kita untuk menguasai diri kita. Tetapi biarlah firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang menguasai diri kita. Tentu kita bisa ucapkan kalimat-kalimat yang beriman. Let us walk by faith. Marilah kita berjalan dalam iman. Sehingga saudara, seorang Rudisian menjadi sukacita, saya pun ikut bersukacita untuk melihat bahwa Tuhan ada menolong kita semua. Itulah disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa ketika dikatakan jemaat dalam keadaan damai, dan kemudian saudara, kita perhatikan gereja itu bertumbuh saudara. Hidup kita juga bertumbuh saudara. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita, berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita membaca firman rahasia Tuhan itu dalam hidup kita, kemudian kita mengaplikasikan dalam hidup ini. Itu akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang punya saat teduh, orang-orang yang mempunyai firman Tuhan, dia mulai melihat rahasia firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Ketika dinyatakan dalam kehidupannya, saudara-saudara, saya mau katakan kita bisa mengalahkan iblis dan pekerjaannya. Tetapi saudara, kalau kita tidak lagi dikuasai oleh firman Tuhan, tapi dikuasai oleh beban berat, oleh tanggung jawab, sehingga saudara kita membuat perjalanan iman kita beda tipis antara beriman dan dikuasai oleh firman Tuhan, antara dikuasai dengan masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau kita tidak demikian, kita akan berandai-andai dalam hidup ini. Akhirnya kita akan membawa hasil yang salah, keputusan yang salah dalam hidup ini. Tetapi saudara, saya mau katakan, ketika kita punya firman Tuhan, kemudian kita punya damai, saudara. Alkitab jelas mengatakan bahwa ini akan menambahkan potensi, menambahkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya khawatir, saudara, kita baru saja menghabisi Natal. Ya, Natal kita bersuka cita. Tetapi begitu kita masuk kepada bulan 1, saya khawatir bukan saja paceklik dengan keuangan, krisis dengan keuangan, tapi juga kita mengalami krisis iman. Ini yang paling bahaya, saudara. Makanya saudara, firman Tuhan katakan apa, saudara? The joy of the Lord is my strength. Yaitu sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupanku. Kita harus bekerja keras, kita harus baca firman Tuhan, kita harus memberikan waktu kepada Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi berbeda. Orang Kristen gak boleh malas-malasan. Ya kalau malas-malasan kita nggak akan melihat kuasa Tuhan, kita nggak melihat mujizat Tuhan. Alkitab ada, saudara. Kemudian saudara, kita bisa memuji Tuhan, kesehatan sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi saudara, waktu-waktu seperti itu kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi orang-orang Kristen letih lesu, orang-orang Kristen yang kalah, tidak banyak lagi berdoa. Nah ini yang selalu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Joshua pasal 1 di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan ketahuilah bahwa Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita lihat pada ayat 8 itu, yaitu Joshua pasal 1, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ini yang membuat kita menjadi berbeda. Saya percaya saudara, kita tidak bersuka cita saja pada bulan 12, tapi ketika kita masuk dalam bulan 1, kita tetap menjadi orang yang kuat. Ada masalah, ada. Persoalan, ada. Kita juga diajarkan untuk bersabar. Ada orang bisa diatur, ada orang nggak bisa diatur. Ini merupakan satu konsekuensi kita sebagai pelayan Tuhan. Ada orang taat, ada orang tidak mau taat. Ini biasa dihadapi kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan. Tapi saudara, kita harus keep on move with peace of God, yaitu dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Makanya saudara, kalau kita lihat terjadi sebuah kegerakan pada hari itu, gereja-gereja di Judea, Galilea, dan Samaria bertumbuh dengan pesat. Nah makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini satu berkat bagi kita. Antara damai sejahtera dan kesatuan itu, saudara, tidak bisa dipisahkan. Yaitu saya mau sampaikan, kalau kita ada kasih, maka ada damai. Kalau ada damai, maka ada kesatuan. Jadi kasih melahirkan damai, damai melahirkan kesatuan. Itu kita bisa lihat dalam Mazmur 133, saudara. Di mana pemazmur katakan, alangkah indahnya bila saudara seiman bersatu di situ, saudara. Maka berkat Tuhan akan diperintahkan ke sana. Mazmur 133, yaitu ayat 3 berkata seperti ini, saudara. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti saudara perhatikan, tadi saya katakan, ya perhatikan saudara, kasih melahirkan damai, damai melahirkan kesatuan, kesatuan melahirkan kekuatan untuk bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Membutuhkan rendah hati, saudara. Kemarin ketika saya menuliskan firman Tuhan ini, saya teringat dengan seorang teman di Singapura. Sudah lama, saudara, tahun 2020. Kemudian ketika saya membaca firman Tuhan ini, udahlah Tuhan, biar saya tulis dia, apa kabar gitu. Saudara, kemudian memang kami saling mungkin ya menjaga apa, saudara,
Kalau nggak dijawab, sangat melukai seperti itu. Tapi saya sebagai hamba Tuhan sudah gimana ya, kebal terhadap orang-orang yang tidak menjawab WA saya. Kebal artinya saudara sudah terbiasa untuk menghadapi jemaat, pengerja, untuk tidak meresponi. Kadangkala apa yang saya tuliskan, kemudian apa yang mereka harus saya suruh baca, tidak, saudara, biasa saja. Akhirnya sudahlah, saya perlu merendahkan diri dan juga taat kepada Tuhan. Nah, setelah 1 jam kemudian baru dijawab. Oke, puji Tuhan, akhirnya ada satu saudara, peace in our heart. Di mana ada damai, di mana ada saudara kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Makanya Tuhan nggak salah, saudara. Ketika Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai antara satu dengan yang lain. Yaitu mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dan di situ Tuhan perintahkan. Perintahkan apa? Berkat kehidupan, saudara. Hari ini kalau tidak ada damai, berarti ada kebencian. Kalau ada kebencian, berarti saudara menghasilkan pembunuhan. Itu Alkitab katakan. Jangan membenci saudaramu. Benci sama dengan membunuh. Lebih baik kita mulai ada kasih, kemudian ada damai, kemudian dilahirkan kesatuan. Ini akan membuat gereja diberkati oleh Tuhan. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, kita berkali-kali disampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Harus saudara perhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan, tidak sampai memperhatikannya. Engkau mulai membaca dan merenungkannya dan menaruh dalam hati dan melakukannya, saudara. Itu membuat hidup kita berbeda. Tahun 2021, saudara, kalau kita terus mau merasakan Immanuel, kemudian saudara kita mau merasakan diawali dengan damai sejahtera, kemudian dijaga dengan damai sejahtera, kemudian kita mengakhiri dengan damai sejahtera. Saudara perlu saat teduh dalam hidup saudara. Saudara membutuhkan firman Tuhan untuk bicara dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini saya suruh baca ulangan, saudara. Di akhir kehidupan daripada Musa, Tuhan suruh dia ke Nebo. Ada 6 kali perkataan, tulisan daripada Musa di dalam kitab ulangan yang dia katakan, saya tidak bisa masuk lagi. Tetapi sesuatu yang luar biasa ketika kita membaca kitab ulangan pasal 34, itu hanya 12 ayat saja, saudara. Di situ dikatakan, Tuhan katakan, sudah Musa, kamu ke Nebo saja. Alkitab katakan begini, bahwa yang menguburkan Musa itu adalah Tuhan. Saudara boleh menyelidiki seluruh Alkitab, saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang dicatat bahwa yang menguburkan itu adalah Tuhan. Tetapi kepada Musa, saudara, Tuhan sendirilah yang menguburkannya. Dan ini sebuah satu respect yang Tuhan beri kepada Musa. Sekalipun dia tidak bisa masuk, tapi Tuhan melihat pekerjaan Musa itu luar biasa. Tuhan mempersiapkan Musa untuk hal yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Atau hanya sebatas, kita euforia saja, saudara, dan kemudian tidak ada iman. Masuk bulan Desember kita sukacita, masuk bulan 1 kita mulai duka cita. Gak boleh begitu, saudara. Kita harus tetap sama, yaitu kita mulai memperhatikan firman Tuhan. Alkitab jelas mengatakan seperti ini, saudara, yaitu kita lihat bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kemudian, dan kebahagiaanmu akan terus
melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Makanya saudara, jadilah bijak. Firman Tuhan katakan apa? Seperti ini saudara. Matius pasal 7 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau hidup dalam damai sejahtera. Setelah melewati aniaya jemaat Tuhan, tiba-tiba dikatakan mereka hidup dalam keadaan damai. Gereja menjadi diberkati Tuhan, bertambah jumlah jiwa. Kami berdoa Tuhan, ampuni kami kalau kami masih membawa kebencian, sakit hati, luka hati. Tapi hari ini Bapa, kami memasuki tahun 2021 ini dengan kasih, damai, dan kesatuan dalam hidup kami. Kami yakin sekali bahwa Tuhan akan menyembuhkan kami dan memberkati hidup kami. Dan Tuhan melindungi kami dari COVID-19 ini. Dan di akhir tahun 2021, kami menemukan Tuhan telah beserta dengan kami dan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa. Amin. Kalau saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan dan mau membuka hati, ikuti doa saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku dan sucikan aku dengan darah Yesus Kristus. Beri aku pengalaman lahir baru dan pengalaman hidup baru. Terima kasih, hari ini aku menjadi anak Tuhan dan aku memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.